Allahumma wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafu minka wala yarhamuna. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Tafdhil wa ihtirami yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para asatidah, segenap para tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh, jajaran pimpinan, jajaran takmir Masjid Al-Muhajirin, hadirin hadirat jamaah salat fajar, jamaah salat subuh, jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini lembar yang pertama dari bulan Rabiul Awwal 1442 Hijriah. 1442 Hijriah. Insyaallah bertepatan dengan 18 Oktober 2020. Melanjutkan kajian kita dari Ahaditsul Ahkam, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum-hukum beribadah. Tema yang masih sama, bab yang sama berkaitan dengan sujud sahwi. Hadis yang pagi hari ini akan kita kaji bersama cukup jelas jelas. Yang ibu-ibu di belakang Bu kelihatan Bu? 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 Tertutup? Tertutup oleh takbir. Menutup diri. Yang di tengah kelihatan? Kelihatan ya yang di tengah ya? Kelihatan nggak? Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ila anqala. Ini bagian paling atas nomor 2. Artinya ini adalah hadis yang kedua dari bab ini. Bab sujud sahwi. Kemarin kita baca satu hadis ya. Nah, ini hadis yang kedua untuk bab sujud sahwi. 312 dari total hadis yang dari awal sampai sekarang ada 312 hadis yang kita baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihda salatay al-'ashyi rak'atayn thumma sallam thumma qama ila khashabatin fi muqaddam al-masjid فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر وهب أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال lam ansi. Di situ lam ansi atau lam ansa. Lam ansa wa lam tuqsar. Lam ansa wa lam tuqsar. Faqala bala qad nasita. Fasalla rak'ataini thumma sallam. Thumma kabbara. Thumma sajada mithla sujudihi aw atwal. Thumma rafa'a ra'sahu fakabbar. ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري. Panjang ya? Ini panjang kan? Satu hadis ini panjang.
Oke. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Abu Hurairah menceritakan, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat. Ihda salatayil ashi, salah satu salat yang dilaksanakan setelah siang. Al-ashi itu ketika matahari sudah tergelincir dari dari tengah hari. Tengah hari dia mulai tergelincir, maka itu masuk ashi. Bisa berarti dia sholat zuhur, bisa berarti sholat asar. Rasulullah sholat bisa jadi itu sholat zuhur, bisa jadi sholat asar. Karena hadis ini ya, yang riwayat Abu Hurairah ini mengatakan salah satu sholat, bisa sholat zuhur atau sholat asar. Dalam riwayat yang lainnya ditegaskan itu adalah sholat zuhur. Ada riwayat lainnya juga menegaskan itu adalah sholat asar. Ada kemungkinannya memang pernah terjadi pada waktu sholat zuhur dan juga pernah terjadi ketika sholat asar. Artinya kasus seperti ini terjadi beberapa kali, bukan hanya satu kali. Rakaatain sholat zuhur itu atau sholat asar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya rakaatain, 2 rakaat, hanya 2 rakaat. Thumma sallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam. Sholat zuhur yang normalnya gitu ya 4 rakaat, atau sholat asar yang normalnya 4 rakaat. Nah ini baru 2 rakaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid. Setelah salam yang hanya sholat yang 2 rakaat kemudian salam, kemudian qama ila khashabah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian langsung berdiri ila khashabah, ke kayu mimbar kan? Karena memang belum bentuk mimbar begini, tetapi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau letakkan jid' ya, wa haninul jid' alladhi huwa min khawariqil adat wa syahadatul dhammi lahu wal ghazalah bin nubuwwati wal risalah. Wa haninul jid'i, jadi ada di bahasanya jid' itu kalau diterjemahkan tekstual batang pohon, pilar atau batang pohon, pilar atau batang pohon. Jadi ada pilar atau batang pohon yang dipergunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau naik ke atasnya untuk menyampaikan khutbahnya. Seiring dengan waktu usia pakainya selesai, maka diganti dengan jilid yang baru, dengan pilar yang baru. Maka pilar ini bekas, ya kalau sekarang bentuknya sudah kayu mimbar ya. Menangis, kenapa? Kan diganti. Ya. Wahaninul jilid, wahaninul jilid, batang kayu atau pilar kayu itu menangis, merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayu itu rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayu itu merasa kehilangan ketika ia sudah dipensiunkan, digantikan dengan kayu yang baru. Kangen dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah salat zuhur atau asar yang biasanya 4 rakaat, ini 2 rakaat sudah kemudian salam. Bukan hanya salam, kemudian qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid, tapi Rasulullah kemudian sudah duduk atau sudah berdiri di
Kalau bahasa kita mimbar. Ini Abu Bakar wa Umar, dan di antara sahabat, di antara kaum ini, para jamaah ini, ada Abu Bakar, juga ada Umar. Fahaba an yukallimahu, tetapi kedua sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhuma haibah, merasa segan untuk berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja, Rasulullah setelah pegang kayu itu, kemudian Rasulullah keluar. Dan Rasulullah keluar. Sara'an nas, wa kharaja sara'an nas, dan kemudian orang-orang, para jamaah, para sahabat yang jamaah ini, yang makmum ini, sara'an, mereka bergegas menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka kemudian berkata, qusratus salat, apakah salat ini diqasar, yang asalnya 4 menjadi 2? Wa fil qaumi rajulun yad'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzal yadayn, dan di antara kaum ini juga ada salah satu sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya, memanggilnya dengan sebutan dzal yadayn. Faqal, dzal yadayn ini yang berani ngomong. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah salam, megang kayu mimbar, kemudian keluar. Abu Bakar, Umar mau tanya kepada Rasulullah, sungkan. Maka seluruh kaum, seluruh jamaah ya apa? Satu dengan lain saling ngomong dan bergeremeng. Satu dengan lain berkata, ngomong ya, geremeng gitu ya. Aku salatnya dikosor, kan? Salat yang punya 4 jadi 2. Aku salat. Yang berani ngomong gitu ya. Yang berani ngomong, yang nyeletuk mungkin ya, adalah dzal yadain. Dzal yadain. Faqala ya Rasulullah, anasita am qusratus salat? Ya Rasulullah, apakah panjenengan lupa yang gurunya 4 kok cuma 2? Aku qusratus salat, anasita am qusratus salat? Apakah engkau lupa? Atau qusratus salat, salat sudah diqasar menjadi 2 rakaat? Faqala, tetapi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, lam ansa wa lam tuqsar. Lam ansa wa lam tuqsar. Tidak, saya tidak lupa dan salat tidak diqasar. Faqala bala qad nasita. Dan yadain kemudian menimpali. Bala, tentu, atau iya Rasulullah, qad nasita, engkau sudah lupa, panjenengan supe ya. Bahasa dulu nih, lupa. Lupa ya. Bala qad nasita, benar ya Rasulullah, engkau lupa. Fasalla raka'ataini thumma sallam. Kalimat selanjutnya ya, fasalla raka'ataini thumma sallam. Sudah saat, sudah pegang kayu, udah jalan keluar. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, engkau lupa atau sholatnya di pasar? Rasulullah mengatakan, enggak, saya tidak lupa, dan juga dia di pasar. Rasulullah merasa bahwa normal sudah 4 rakaat kok. Rasulullah tidak lupa. Beliau merasa, beliau beryakinan enggak lupa, normal 4 rakaat. Dan dia meyakinkan, bala qad nasita. Benar Rasulullah, engkau lupa. Fasalla raka'atain tsumma salam. Ya sudah, Rasulullah kembali. Bagaimana kembalinya? Fasalla raka'atain, maka kemudian beliau menambah salatnya 2 rakaat. Sudah salam ya? Sudah salam. Udah pegang kayu, udah jalan, udah ngomong. Tapi kembali shalla raka'atain. Rasulullah menambah sholat 2 rakaat. Tadi sudah 2 rakaat, tapi kemudian salam. Tapi Rasulullah merasa ini udah 4, ini sudah 4. Sahabat yang meyakinkan, bal qad nasita. Tentu ya Rasulullah, panjenengan lupa, supe panjenengan. Kembalilah Rasulullah, fa shalla raka'ataini
thumma salam. Rasulullah kemudian menambah 2 rakaat, kemudian salam, kemudian salam, kemudian thumma kabbara, thumma kabbara, thumma kabbara, thumma kabbara, thumma sajad mithla sujudi. Sudah salam, kemudian Rasulullah takbir Allahu Akbar, thumma sajada mithla sujudihi, kemudian beliau sujud seperti sujud yang di dalam sholat. Inilah sujud sahwi. Tapi sujud sahwinya setelah salam. Ini berbeda dengan hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama kemarin, beliau sujud sahwi tapi sebelum salam. Riwayat hadis yang ini, beliau sujud sahwi tetapi setelah salam. Tapi setelah salam. Nah, ini kursornya. Au atwal, kalimatnya au atwal, atau lebih panjang, atau lebih panjang. Tapi sujudnya setelah, bentar ya. Kursus ini lah, gimana ini? Oke. Sujud sahwinya setelah salam. Thumma kabbara, thumma sajada mithla sujudihi. Kemudian Rasulullah SAW sujud sebagaimana sujudnya ketika sholat. Au atwal, atau kayaknya sujudnya agak panjang. Thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepala beliau, artinya bangkit dari sujud, fakabbar. Ketika bangkit dari sujud itu beliau takbir. Thumma wada'a ra'sahu. Kemudian Rasulullah SAW menegakkan kepalanya, fakabbar. Kemudian takbir lagi, fasajada mithla sujudihi aw atwal. Kemudian beliau sujud lagi seperti sujud ketika sholat atau lebih panjang. Berarti 2 kali sujud ya, 2 kali sujud. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbar. Kemudian bangkit, mengangkat kepalanya, bangkit sujud, wa kabbar, dan beliau membaca takbir. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Hadis ini muttafaqun alaihi, disepakati oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, wal lafdhu lil Bukhari. Tapi lafadznya, redaksinya adalah versi al-Imam al-Bukhari. Baik. Wa fi riwayat di Muslim, adapun yang riwayat Imam Muslim, redaksi dari Imam Muslim menegaskan salat al-asri itu terjadi ketika salat asar. Kemudian yang riwayat Abi Dawud ada tambahan faqala asadaqa dzul yadain. Ketika Dzul Yadain bertanya, ya Rasulullah, anasita am usratus salat, apakah engkau panjenengan lupa atau salatnya diqasar? Rasulullah menjawab, la lam ansa wa lam tuqsar. Tidak, saya tidak lupa dan salat juga tidak diqasar. Maka Dzul Yadain menegaskan, bala qad nasita. Benar Rasulullah, panjenengan supaya Anda lupa. Faqala Rasulullah kemudian menegaskan kembali, asadaqa Dzul Yadain. Dzul Yadain namanya benar nih. Benar nih Dzul Yadain. Asadaqa Dzul Yadain fa auma'u. Maka jamaah yang lainnya sahabat mengganggu, iya ya Rasulullah. Fa auma'u ay na'am. Ay na'am. Artinya ya auma'u artinya iya. Baik, ini hadisnya panjang ya. Hadisnya, satu hadis ini sangat panjang. Di sini disebutkan
Hadal hadis ini aqala ulama kalam alaih. Para ulama berpanjang lebar membahas hadis ini. Ta'arradu li mabahith usuliyah wa ghairaha. Membahas dari berbagai macam sudut dan berbagai macam sisi. Amat sangat panjang. Al-Qadhi Iyad menyampaikan dengan detail. Al-Muhaqqiq Ibnu Daqiq al-Eid juga menyampaikan dengan detail di Syarh Al-Umdah. Baik, tetapi wal muhim, kalimatnya sini wal muhim sing penting pokoke wal muhim ya. Al-muhim yang penting al-hukmul far'i, hukum yang dapat kita pahami. Al-ma'khudh, pertama al-ma'khudh min al-hadits, yang dapat kita ambil dari hadis. Apa itu? Ini yang pertama, anna niyat al-khuruj min as-salah wa qad'uha idza kana bina'a 'ala tamam adh-dhann la yujib butlanuhu walau bi taslimatain. Bahwa orang yang sudah keluar dari sholatnya, Rasulullah tadi sholat zuhur atau asar tapi cuma 2 rakaat kemudian salam. Artinya beliau sudah keluar dari sholatnya, sudah selesai, ya, qat'uha, selesai dari sholat. Idza kana bina'an ala dhanni tamam, tetapi hal itu terjadi dia merasa dhanni tamam, merasa bahwa sudah sempurna, la yujib butlanu, ternyata tidak membatalkan sholatnya. Kenapa tidak membatalkan? Karena Rasulullah kemudian kembali dan nambah 2 rakaat, tidak ngulang dari awal. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Wa kadza kalaman nasi la yubtilu shalah. Begitu pula orang yang berbicara, berbicara dalam sholat dan dia lupa, tidak sengaja. Atas dasar hadis ini ya, karena Rasulullah selesai salam kemudian bukan kayu, kemudian berjalan, kemudian berbicara. Itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena ia mengira sholatnya sudah dilaksanakan dengan sempurna. Wa hadza qaulu jumhuril ulama, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama minas salafi wal khalaf. Salafus salih generasi pertama di bawah abad kelima, wal khalaf generasi setelah abad kelima. Wa huwa qaul Ibnu Abbas, yang mengatakan hal ini sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Zubair, kemudian Urwah bin Zubair, kemudian ini generasi sahabat. Kemudian selanjutnya generasi tabi'in Atha bin Yasar. Atha itu bukan sahabat. Atha bin Yasar an Ka'bil Ahbar. Atha berarti bin Yasar, Atha bin Yasar, generasi sahabat. Wal Hasan siapa ini? Hasan bin Ali atau Hasan al-Basri? Kalau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib maka sahabat dan cucu Rasulullah. Kalau Hasan al-Basri berarti tabi'in wa ghairi. Kemudian waqala bihi Asy-Syafi'i wa Ahmad wa jami'u a'immat al-hadits, dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbali wa a'immatul hadits, dan para imam dalam bidang hadis. Baik. Ini hukum yang pertama ya. Kalau memang merasa sudah sempurna, perasaan udah 4 nih, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya ini tidak membatalkan, tidak memutuskan sholat, dan boleh langsung ditambah menyempurnakan jadi. Yang kedua,
Wa yadullul haditsu aidan anna al-kalama 'amdan li islah as-salah la yabtilha. La yabtilha. Yang kedua, bahwa al-kalama 'amdan, bahwa berbicara dengan sengaja li islah as-salah, tapi pembicaraan itu berkaitan dengan urusan salat tadi. La yubtilu salat, juga tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Rawa an Malik anna al-imam idza takallama bima takallama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min istifsar su'al an syak wa ijabat al-ma'mum anna salat la tufsid. Baik, tidak membatalkannya. Ketiga, wa fil hadis annal af'al al-katsirah allati laysat min jinsi salat idza waqa'at sahwan ma'a dhanni tamam la tufsidu shalah. Yang ketiga, bahwa perbuatan yang banyak, Rasulullah berdiri, berkayu jalan, banyak ya. Juga waqa'at sahwan ma'a dhanni tamam, karena Rasulullah merasa sudah sempurna padahal belum, artinya beliau lupa sahwi. La tufsidu shalah, itu juga tidak merusak salat, tidak membatalkan salat. Ila hadza dzahaba Syafi'i, ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Jadi tiga ya, dari hadis yang panjang itu pada akhirnya ada tiga kesimpulan. Pertama, bahwa ketika Rasulullah SAW lupa dan beliau merasa menganggap sempurna, maka salam Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak membatalkan, tidak memutus sholatnya, tapi nanti ditambah dulu. Kemudian Rasulullah juga bergerak banyak, mengangkat kayu kemudian berjalan. Nah, pergerakan ini juga gara-gara lupa tidak membatalkan sholat. Ketika Rasulullah juga berbicara dengan beliau, berbicara dengan para sahabat, ini juga tidak membatalkan sholat. Semua ini terjadi karena Rasulullah SAW merasa sudah sempurna 4 rakaat, beliau lupa. Maka kemudian Rasulullah kembali melanjutkan nambah 2 rakaat, kemudian ditambah dengan sujud sahwi. Nah, wa fihi dalilun ala sihhatil bina' ala salati ba'da salam. Yang keempat, hadis tadi menjadi dalil dasar hukum bahwa langsung menambah 2 rakaat ya, langsung melanjutkan al-bina' ala salat, melanjutkan sholatnya setelah salam. Wa in qala zamanul fasli, walaupun tadi rentang waktunya ya sudah lumayan ya, sudah bergerak, sudah berjalan, sudah berbicara setelah salat, tapi kemudian al-bina' ala salat, bukan mengulang ya, tetapi melanjutkan, menambah. Rasulullah melanjutkan sholatnya, menambah 2 rakaat, bukan mengulangi dari pertama menjadi 4 rakaat. Baik. Kemudian yang kelima, anna sujud sahwi la yata'addad bi ta'addudi asbab sahwi. Yang penting, sujud sahwinya tadi berapa? Ya sudah, sujud sahwi itu 2 sujud. Padahal kesalahan yang ada di dalam salat banyak. Satu, Rasulullah salatnya 2 rakaat. Satu. Kedua, beliau sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, beliau bergerak jalan. Keempat, beliau berbicara. Ada 4 hal kelalaian ya, ada 4 hal kesalahan yang terjadi di dalam sholat.
tetapi kemudian sholatnya dilanjutkan nambah 2 rakaat, kemudian sujud sahwinya tetap 2 saja. Jadi la yata'addad, sujud sahwi itu tidak bertambah dengan pertambahan kesalahan. Jadi kalau 4 kekeliruan bukan berarti sujud 4 kali sujud sahwi kali 2 gitu ya. Untuk kesalahan pertama sujud sahwi 2 rakaat, 2 sujud. Kesalahan kedua sujud sahwi lagi 2. Ketiga sujud sahwi lagi 2. Sujud itu berapa totalnya nih? 4 kali 2, 8 sujud. Oh enggak. Bukan 8 sujud sahwi, tidak. 4 salah ini tercover dengan 2 sujud sahwi saja. Baik. Kalau sudah, ini berkaitan dengan hadis tadi. Sebelum lebih lanjut ada pertanyaan. Ini hadisnya menjelaskan bahwa Rasulullah sholat 2 rakaat merasa sempurna. Iya, merasa sempurna. Tapi sahabat mengetahui kalau itu kurang. Iya. Kalau misalkan sama-sama ragu, imam ragu, jamaah juga ragu. Artinya begini, setelah salam, imam kok nanya, tadi sholat saya betul 4 atau 3? Kemudian jamaah juga menjawab. Iya, kita sholat dulu Bapak. Tapi kok juga ragu-ragu? Kami juga ragu-ragu. Iya. Saat masjid ragu-ragu. Oh, sore tak masjid tak ada fokus. Lamun kafe. Satu masjid lupa. Satu masjid lupa. Bagaimana kalau satu masjid lupa? Sudah. Kayaknya ada. Kalau hadis itu hadis yang panjang tanya. Itu hadis yang keempat. Ini hadis ketiga, tidak ada masalah ya. Hadis yang ketiga kita lewati, kita baca setelah yang keempat. Tidak ada masalah. Hadis yang keempat ini yang ditanyakan oleh Sanusi. Jawabannya di sini. Yang keempat, nanti yang ketiga selamat ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan am arba'an falyatrah asy-syak wal yabni ala mastayqan thumma yasjud sajdatain qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla tamaman kanata targhiman lisyaitan rawahu Muslim. Baik. Ini hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila salah seorang dari kalian syakka fi salatihi, merasa ragu di dalam salatnya, falam yadri, ragu jadi enggak tahu, kam shalla, saya sudah salat berapa rakaat ini, atsalatan am arba'an, saya ini sudah sholat 3 rakaat atau ini keempat? Berapa? 3 atau 4? Kalimatnya falyatrahisyak wal yabni ala mastaiqan, hendaklah ia menghilangkan keraguannya, wal yabni ala mastaiqan, dan ia melanjutkan dengan apa yang diyakininya. Allahu Akbar, sholat. Kemudian ini salatan am arba'an, saya sholat di rakaat ketiga atau keempat. Ya terakhir, hilangkan keraguan. Ini 3 atau 4 ya? Ini 3 atau 4 ya? Ini 3 atau 4? 3 atau 4? 3 atau 4? Oh.
3 atau 4? Kalau saya anggap ini 4, berarti saya akan salam. Tapi ada kemungkinan ini 3, ada keraguannya. Tapi kalau ini 3 atau 4, kemudian saya jadikan ini 3, maka saya nambah 1 kemudian salam. Ya nggak ada kemungkinan lain. Ini 3 atau 4. Kalau saya jadikan 4, ada kemungkinan ini 3 ya, gitu kan? Tapi kalau saya jadikan ini 3, ya pasti saya akan nambah 1 lagi menjadi 4. Keraguannya hilang. Ini 3 atau 4. Kalau milih ini adalah 4, saya jadikan ini 4, maka ya ada keraguan ini 4 atau 3. Tapi kalau saya jadikan 3, ya pasti nambah 1 jadi sempurna. Jelas belum? Hadirin hadirat, kalau ragu ini 3 atau 4, pilih angka yang terkecil 3. Kenapa? Karena kalau 3 pasti nambah 1 jadi 4 sempurna. Tapi kalau di 3 atau 4 ngambilnya 4, ya ada keraguan, mungkin juga 3 karena ragu. Kalau milih 4 kemudian salah, andai kata ini 3, ya berarti kurang 1. Tapi kalau 3 atau 4 ngambil 3, ya mesti tambah 1 jadi 4. Baik, ambil yang lebih kecil, ambil angka yang lebih kecil. Ini 3 atau 4, ambil 3. Ini 1 atau 2, ambil 1. Kalau baru sholat, ini rakaat keberapa ya? Itu 1 sudah. Baru sholat sudah lupa, itu 1 sudah. Baik. Faliyat rasyaka wal yabni ala mastaiqan. Hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan ia memulai melanjutkan dengan yang ia yakini. Yang yakin itu kalau mengambil angka yang lebih kecil, rakaat yang lebih kecil. Kemudian thumma yasjud sajdatain. Nanti kalau sudah menyempurnakan sholatnya, tetap dia sujud 2 sujud. Jadi kalau satu masjid lupa bagaimana? Nah itu sudah salah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 atau 4 ya? Makmumnya ya? Ini 3 atau 4? Iya, kami juga lupa semua 3 atau 4. Ya sudah 3 semua nambah 1. Nambah gitu. Nambah. Seperti hadis yang pertama tadi kan, Rasulullah SAW kemudian saya lupa. Rasulullah tidak mengulangi sholat dari pertama, tidak, tapi nambah 2. Ya kalau ini 3 ya, sudah 3, maka nambah 1. Apakah imam harus bertanya kalau misalkan merasa ragu? Sementara kan nggak ada apa istilahnya? Makmum nggak ada yang tidak memperingatkan. Makmum tidak ada yang memperingatkan. Ya, apakah imam harus nanya? Ketika makmum semuanya tidak ada yang memperingatkan, berarti ada kemungkinan memang sudah sempurna, atau ada kemungkinan memang lupa semua. Maka sang imam boleh saja bertanya, wah ragu nih. Tapi kalau tanya, saya gengsi, sudah istighfar ya. Astagfirullahaladzim, iritan, selamat. Ya, tapi kalau astagfirullah, ini tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Saya nanggung sholatnya seluruh jamaah. Wis nggak pakai gengsi. Lebih baik saya bertanya. Tadi imam sudah 3 atau 4. Kalau jamaah kemudian kami pun lupa. Oh ya sudah, tadi 3, sekarang nambah 1 lagi. Ya sudah berdiri, nambah 1 rakaat. Thumma yasjud sajdatain. Kemudian sujud 2 sujud. Ini kalimatnya thumma yasjud sajdatain qabla an yusallim. Kemudian ia sujud 2 sujud sebelum salam.
Syuf, Rasulullah mengatakan, fa in kana shalla khamsan, andai kata ternyata orang-orang semua ini sholatnya 5 rakaat. Andai kata ternyata dia sholatnya 5 rakaat, syafa'na lahu sholatahu, maka kelebihan sholat itu menjadi syafaat bagi sholatnya yang ada lupanya. Wa in kana sholat tamaman, tapi ternyata memang benar 3, kemudian tambah 1 jadi 4, benar 4 sempurna, kanata targhiman lisyaitan, maka 2 sujud itu yang targhib itu membuat setan kecelik, gondok, targhiman lisyaitan, setannya gondok kecelik. Baik, ini hadis yang menjelaskan bagaimana kalau satu masjid semuanya lupa. Alhamdulillah. Masih ada toleransi. Innallaha, hadis lagi dalam Al-Qur'an, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wal nisyan wa mastukrihu alaihi. Baik. Satu hadis ya. Ini enteng kok. Enggak ada masalah hadis ini. Hadis yang ketiga, tadi keempat, ini ketiga. Wa an Imran bin Husayn radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajdatain thumma tashahhad thumma sallam, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahahahu. Baik. Dari sahabat Rasulullah SAW namanya Imran bin Husayn. Imran bin Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama mereka para sahabat. Fasaha, maka ketika salat itu Rasulullah sahwi, Rasulullah lupa. Dalam salat itu Rasulullah lupa. Fasajada sajdatain, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud 2 sujud sahwi. Fasajada sajdatain, Rasulullah lupa, maka kemudian Rasulullah melakukan 2 sujud sahwi. 2 sujud sahwi. Thumma tashahhada. Thumma tashahhada, kemudian beliau ada 2 makna. Kemudian beliau tasyahud, memang duduk, memang tasyahud artinya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Thumma salam. Jadi agak aneh ya. Artinya berarti sujudnya 4 kali. 2 sujud pertama, kemudian bangun, kemudian duduk di antara 2 sujud, gitu ya. Apa bacaannya? Wajibni warhamni warzuqni wa'afini wa'afani. Kemudian sujud lagi 2 sujud. Ya, sujud untuk sholat. Kemudian setelah itu 2 sujud lagi, 2 sujud sahwi. Baru setelah itu duduk tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, thumma salam, kemudian salam. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tasyahud bacaannya, tetapi duduknya duduk tasyahud. Tidak terbayang. Jadi ketika duduk tasyahud, Rasulullah lupa di dalam sholat. Kemudian beliau sujud sahwi. Sujud sahwinya bagaimana? Ya, sujud sahwi seperti biasa. Tetapi makna pertama bahwa sujud sahwinya dilakukan sebelum tasyahud, kemudian setelah bersalam. Kemudian kedua, Rasulullah sholat seperti biasa, kemudian duduk tasyahud.
sebelum salam, kemudian sujud sahwi, barulah salam. Ini yang menjadi pembahasan adalah duduknya. Duduk sebelum salam atau duduk sebelum sujud sahwi. Gitu. Praktek sedikit nggak apa-apa ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lupa di dalam sholat, maka untuk menebus, mengcover kesalahan itu dengan sujud sahwi, gitu ya. Maka kemudian ya sholatnya dilanjutkan. Allah tadi tidak ya, Allahu Akbar, Subhanallahil a'la wa bihamdihi, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wa amini wa qani, Allahu Akbar, Subhanallahil a'la wa bihamdihi, Allahu Akbar. Harusnya duduk tasyahud akhir ya. Ini duduk tasyahud akhir. Pertanyaannya adalah, duduk tasyahud akhir ini dalam mazhab Syafi'i adalah julus aqibahu salam. Duduk tasyahud ini adalah duduk yang setelah duduk ini adalah salam. Innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, bagaimana kalau kita ini tadi ada salah sehingga harus sujud sahwi, bagaimana? Ini yang menjadi pembahasan. Maka ada yang mengatakan bahwa kalau setelah duduk ini masih ada sujud sahwi dan bukan salam, maka jangan duduk tasyahud begini. Duduknya duduk tasyahud awal. Ini rakaat terakhir. Ini harusnya tasyahud akhir, tetapi karena setelah duduk ini bukan salam, tapi masih ada dua sujud, maka duduknya begini, nggak duduk yang begini. Kenapa? Duduk yang begini menandakan bahwa setelah ini pasti salam. Tapi kalau duduk tasyahud awal, duduk yang begini, ini mau tasyahud, tapi setelah ini pasti ada gerakan sholat lain, entah itu nambah rakaat, entah itu sujud sahwi. Ini kode bagi makmum. Jadi kalau makmum masbuk terlambat lihat duduknya begini, oh jangan ditunggu karena setelah ini pasti salah. Kalau anda tunggu berdiri ya kagak bakal berdiri, gua gak salah. Kenapa begini? Karena duduknya begini, jangan ditunggu, gak bakal berdiri, duduk akhirnya pasti salah. Dalam mazhab Syafi'i ini adalah julus tasyahudul akhir, julus aqibahu salam. Dulu duduk yang setelah duduk ini pasti salah. Tetapi kalau duduk yang bukan duduk ini namanya duduk apa? At-tawarruk. Ini duduk tawarruk namanya. Julus tawarruk. Duduk dengan bertumpu kepada bagian pantatnya, tawarruk. Kalau begini namanya al-iftirash, menjadikan kakinya sebagai alas duduk. Nah, ini iftirash. Nah, kalau iftirash ini pasti setelah tasyahud dalam duduk ini pasti ada gerakan lain. Entah itu dia naik untuk rakaat selanjutnya atau untuk sujud sahwi. Sehingga kode untuk makmum ini masuk lihat duduknya iftirash. Nah, berarti habis ini bisa masuk rakaat atau mungkin sujud sahwi. Maka dia boleh menunggu. Boleh, kalau afdhalnya langsung ikut ya. Boleh saja. Yang apa namanya? Yang masbuk datang, oh masih duduk iftirash. Dia nunggu. Ternyata sujud sahwi. Sujud sahwi berarti rakaat terakhir, maka dia ikut untuk salat sujud sahwi. Nah, ini yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW lupa. Kemudian beliau fasajada sajdatain karena sahad, Rasulullah lupa. Kemudian fasajada sajdatain, maka Rasulullah gara-gara lupa itu beliau melakukan dua sujud. Kemudian thumma tasyahhad,
kemudian beliau duduk tasyahud, tsumma salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya ketika membaca tasyahud akhir, duduknya bukan duduk tawarruk, tapi duduknya duduk iftirah. Jadi beliau duduk iftirah membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu sampai innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu subhanahu. Allahu akbar. Assalamualaikum. Oke. Jadi duduk ini adalah kode bagi makmum. Baik, ini hadis yang kita baca yang ada pertanyaan? Mau nggak silakan? Dari tadi berarti tidak ada sholat itu mengulang. Kami pernah mengalami kasus begini. Iya. Ketika imam itu sholatnya salah, dia memutuskan kita ulang saja. Oh gitu. Dan kita sebagai makmum ya ikut. Baik. Pencerahan. Yang kita baca tadi, yang kita baca beberapa hadis yang kita baca tadi memang ada yang jumhur. Jumhur artinya mayoritas ulama as-salaf wal khalaf sepakat bahwa tata caranya begini. Ya, Rasulullah berangkat, beliau sudah salam, beliau sudah bergerak, dia sudah berbicara. Tapi jumhur mengatakan karena itu adalah lupa, maka tidak mengulang dari awal tetapi menambah dua. Ini jumhur ulama mayoritas. Artinya ada minoritas yang juga mengatakan mengulang aja dari pertama. Tapi itu minoritas. Ala kulli hal namanya fikih ya, namanya fikih pasti ada diskusi. Ada yang begini, ada yang begitu. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Lantas bagaimana? Di satu memang lebih baik yang jumhur mayoritas, walaupun minoritas juga nggak salah begitu. Dan itulah perlunya belajar pelan-pelan. Lagi kan? Cukup? Yang dimaksud lupa apa? Lupa apa bang? Panjenengan lupa apa? Lupa apa? Anda lupa apa? Lupa apa ya? Lupa apa? Kalimatnya lupa apa begitu ya? Jadi lupa apa coba? Oke. Ini contoh ya, ini contoh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau ditanya lupa apa? Iya, iya betul. Pertanyaannya memang betul. Ini lupa apa, Beb? Oke. Oleh sebab itu, kita betapa sulit gitu kan? Betapa sulit memetakan berbagai macam riwayat hadis yang banyak. Lantas bagaimana demikian? Oleh sebab itu, para ulama memetakan. Ini hadis al-musi salatahu. Yang pernah disampaikan, ada salah seorang sahabat mungkin pemula ya. Orang tersebut salat dilihat oleh Rasulullah, kemudian diperintahkan untuk mengulangi sampai 3 kali. Pada akhirnya orang tersebut sampai menyerah. Alimni ya Rasulullah, la uhsin ghairaha alimni ya Rasulullah. Saya tidak bisa sholat yang lebih baik dan sempurna. Beritahu saya, alimni. Maka Rasulullah perintahkan bahwa engkau kalau sholat itu asbirul wudu gitu kan, sempurnakan wudu, tsumma kabbar, kemudian takbiratul ihram.
ihram, kemudian faqra ma tayassara minal Quran, kemudian bacalah Al-Quran yang termudah bagimu. Kemudian sumarka kita tatma'inna rakaat, ruku dengan tumakninah, sumarfa atau tumakninah qa'iman, kemudian i'tidal dengan tumakninah, sujud kemudian dengan tumakninah, julus dengan tumakninah, kemudian raf'al dzalika fi shalatika kullaha, lakukan itu semua dalam salatmu. Rasulullah mengajarkan kepada seorang sahabat pemula, kan, salat yang paling minimalis. Wudu benar, takbiratul ihram harus ada. Kemudian baca Quran yang paling mudah. Yang paling mudah itu apa? Itu pun khilaf. Ada Fatihah tok, ada bilang nggak bisa Fatihah ya kulbu saja. Pokoknya ada Qurannya. Kemudian ruku, sujud, tidak sujud salah. Lah ini kan yang minimalis ini belum berarti doa iftitah nggak ada dong. Rasulullah tidak memerintahkan doa iftitah, artinya takbiratul ihram dilaksanakan, setelah itu surat Al-Quran. Doa iftitah nggak ada. Nah inilah kemudian berarti iftitah nggak wajib. Kenapa? Karena Rasulullah perintahkan yang pokok-pokok doang nih, jangan kurang dari ini. Kalau kurang dari ini nggak sah. Kalau yang pokok ini minimalis ini, batas bawah ini terpenuhi, sholat musa bagi pemula. Ini ulama kemudian memetakan mana sih yang namanya rukun sholat, rukun sholat, rukun fardu ini harus dilakukan. Mana yang kemudian dalam bahasa hayatus sholat atau ab'adus sholat, takbiratul ihram itu rukun, tapi takbir yang lainnya enggak rukun. Dari berdiri mau ruku itu kan takbir juga. Andai kata tidak takbir nggak apa-apa. Kemudian dari ruku berdiri, tidak sami Allahu liman hamidah. Nggak pakai sami Allahu liman hamidah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan yang paling pokok minimal yang ini. Tapi untuk sahabat lain, mungkin sahabat lain yang bukan pemula diberikan yang porsinya lebih. Untuk sahabat Abu Bakar kata-kata lebih banyak lagi. Jadi kalau tanya, lupa yang mana? Lupa yang mana? Nah, yang memetakan ini semua adalah para ulama. Ulama kemudian dari berbagai macam hadis beliau kemudian memetakan mana sih sahwi yang lupa yang akan ditutup dengan sujud sahwi, mana sih lupa yang tidak usah sujud sahwi. Lupa baca Fatihah misalnya. Baca Al-Fatihah itu rukun. Lupa dalam keadaan lupa. Itu rukun ya? Nah, rukun. Itu rukun. Bagaimana kalau lupa membaca surat Al-Fatihah? Terus ingatnya kapan? Setelah salam. Setelah berapa rakaat tadi nggak baca Fatihah. Nah ini kesalahan fatal. Karena rukun loh ya. Karena rukun. Pertama adalah takbiratul ihram, kemudian surat Al-Fatihah, kemudian rukun dan selanjutnya. Rakaat pertama dia takbiratul ihram, lupa surat Al-Fatihah, kemudian melanjutkan sholatnya, kemudian masuk di rakaat kedua. Di rakaat kedua dia berdiri dari sujud, Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Jadi rakaat pertama berarti nggak Fatihah dong, kan gitu. Dia keingetan bahwa rakaat pertama itu tidak ada surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah rukun tidak ditutupi dengan sujud sahwi, tetapi dia harus kembali. Dia mengulang, berarti berdirinya dia di rakaat kedua ini dianggap sebagai rakaat pertama. Kenapa, Bib? Setelah takbiratul ihram harusnya surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini nggak ada, linknya hilang. Maka setelah Fatihah itu ruku, tidak dan selanjutnya dianggap tidak sah, tidak ada karena Fatihahnya tidak ada.
Jadi ketika ada fatihah, dia selanjutnya dianggap nggak ada. Jadi yang dia lakukan kemudian masuk di rakaat kedua, rakaat kedua ini dianggap nggak ada. Maka itu dianggap sebagai rakaat pertama dia baca surat Al-Fatihah. Setelah ini baru sujud sahwi. Jelas? Nah, beda cerita. Kalau lupa tasyahud awal, ya kan? Sujud kemudian harusnya Allahu Akbar at-tahiyyatul tasyahud awal. Tapi ternyata enggak, sujud subhanarabbil a'la, Allahu Akbar, bablas rakaat ketiga. Nah, gitu kan? Enggak balik, jangan duduk, enggak. Tidak kembali untuk sujud, enggak, tapi lanjut langsung rakaat ketiga dan keempat, nanti sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi mampu bisa menggantikan tasyahud awal karena posisinya sunnah, tapi sujud sahwi tidak menggantikan Fatihah yang fardu. Jadi nggak semua pokok apapun tercover dengan dua sujud sahwi, enggak juga ya. Tidak semua lupa lantas menggantikan dengan sujud sahwi. Contoh Rasulullah 2 rakaat. Harusnya 4, tapi lupa. Beliau laksanakan 2, maka tetap beliau kembali menambah 2 kemudian sujud sahwi. Bukan saya lupa. Ya sudah, 2 rakaatnya bonus kita tutup dengan sujud sahwi. Enggak kan? 2 rakaat tadi tetap dilaksanakan oleh sujud. Lupa yang bagaimana yang sujud sahwi itu yang memetakan adalah para ulama dengan berbagai macam haji. Sambut? Sudah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.